Dua anak cukup. Gua keren tuh Bang Bayu tuh, keren. Dia anaknya 5 cuy, keren. Getter absent, start! 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. there's no 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini gue pengen sampein unek-unek gue lagi tentang pendapat orang yang mengatakan kalau orang yang berpendapat banyak anak banyak rezeki itu mabuk agama. Jadi mereka coba mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki itu sudah tidak tidak relate lagi zaman sekarang, nggak bisa zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin bisa. Mereka bilang jangan punya banyak anak, nanti rezekinya sulit. Atau mungkin Kedan sendiri pernah merasa khawatir kayak gitu juga. Nah, di video kali ini gue akan bahas mitos ini secara mendalam nih, berdasarkan fakta, logika, dan ajaran agama. Oke, langsung saja kita hancurkan ketakutan yang tidak berdasar ini. So, hayya nabda'ul qissah. Di zaman yang modern ini, Kedan, banyak orang yang takut punya anak lebih dari 1 atau 2. Karena ketakutan ini sering dipicu oleh 1, biaya hidup yang terus meningkat. 2, kekhawatiran tidak mampu memberikan pendidikan dan kebutuhan yang layak. Yang 3, tekanan sosial yang mendorong keluarga kecil sebagai standar ideal. Ya kayak program pemerintah lah, 2 anak cukup gitu. Tapi kalau Bayu, terima kasih ya. Stand up comedian Comic Egg, jadi ngomong 2 anak cukup. Gua keren tuh Bang Bayu tuh, keren. Dia anaknya 5 cuy, keren. Gua bacanya salah. 2 anak cukup. Ditantang ya kan? Gas lah. Dia membaca tulisan itu bukan 2 anak cukup, tapi 2 anak cukup. Keren dia tuh. Nah, apakah benar punya anak akan membuat hidup jadi susah? Yuk, kita bahas mitos ini satu persatu. Di dalam ajaran agama, anak itu adalah rezeki cuy, bukan beban. Karena Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Jadi ini jaminan langsung dari Allah loh bro. Jadi ketakutan bahwa anak banyak akan menyulitkan rezeki itu bukanlah kekhawatiran yang datang dari keimanan kita gitu, melainkan dari godaan dan pikiran negatif. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan juga setan itu menggoda kalian dengan kefakiran. Jadi kalian ditakut-takutin sama setan. Ini ayat Al-Quran loh yang ngomong, bukan gua. Jadi Allah menjamin itu anak rezekinya, Allah yang jamin. Lu nggak usah takut. Kalau memang dikasihnya 3 ya 3, dikasihnya 4 ya 4. Jadi nggak usah takut lu harus 1 atau 2 gitu. Kecuali alasan lain. Lu punya alasan lain selain hanya rezeki ya. Nah, ini beberapa alasan logisnya kalau banyak anak itu nggak akan mengurangi rezeki. Yang pertama, anak itu penyemangat hidup cuy. Jadi anak-anak ini cuy, kita punya anak banyak, itu memberi motivasi untuk kerja lebih keras loh, motivasinya lebih dan lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Jadi banyak orang tua juga mengakui bahwa mereka justru lebih giat bekerja setelah memiliki anak. Gue punya kenalan banyak temen-temen gue yang sebelum punya anak itu begajulan, sembarangan, kayak kalau bahasa kita lu nolep lah ya, bocah nolep gitu, kagak ada niat hidup. Tapi tiba-tiba saat dia punya anak cuy, luar biasa gitu, Masya Allah, rajin. Kayak gue nggak kenal ini orang gitu. Kayak kemarin lu, serius gue, ya kayak orang, Masya Allah, rajin banget kerja. Gue punya anak nih kayaknya, motivasinya tinggi gitu loh cuy, serius. Alasan yang kedua, rezeki itu bukan cuma materi. Rezeki itu nggak selalu berupa uang.
Jadi kehadiran anak ini seringkali membawa kebahagiaan, doa, dan peluang baru yang tidak terduga. Jadi siapa tahu salah satu anak kalian nanti itu bisa menjadi alasan datangnya rezeki yang lebih besar lagi. Jadi gini, kalau bicara rezeki, kalian itu gue ajaklah berpikir logis gini. Rezeki itu siapa yang kasih? Apakah karena kalian kerja keras, kalian banting tulang mati-matian, kalian dapat rezeki? Enggak kan? Siapa yang ngasih rezeki? Tuhan kan? Tuhan kan? Allah yang ngasih rezeki kan? Jadi kenapa kalian harus takut? Kenapa kalian harus takutkan rezeki itu? Ya pandangan kita sekarang rezeki hanya materi lah gitu kan. Cari duit susah. Cari duit susah. Karena cari duit susah kalian takut punya anak. Ini pemikiran yang salah menurut gua gitu loh. Karena sekeras apapun kita cari duit, kalau Allah bilang rezekinya itu nggak dapet, lu nggak bakal dapet gitu. Setuju nggak lo? Sekeras apapun lu cari duit, lu banting tulang. Ya gue cerita pengalaman ya, gue usaha berapa kali, ditipu berapa kali. Wah, jual benda buat modal usaha. Menurut gue ya, gue akan sukses nih. Menurut gue nih, gue udah modal gede, effort gue gede, gue fokus di usaha itu. Tapi usaha lain justru yang nggak gue anggap gitu loh. Yang gue sepelein justru duitnya yang banyak dari sini. Bukan hal yang gue geber, gue push, gue anggap gue akan kaya dari sini, duit gue banyak dari sini. Justru ini melempem. Disitulah. Kalau lu sudah punya keyakinan kalau rezeki itu dari yang di atas, sebenarnya gue nggak perlu bikin video ini. Nah, alasan yang ketiga, keluarga besar, jaringan kuat. Tonton Atta Halilintar deh. Gen Halilintar ya. Nah, di masa depan, memiliki banyak anak itu berarti memiliki banyak jaringan keluarga yang lebih luas. Mereka bisa saling membantu, baik secara emosional maupun finansial. Ini adalah investasi sosial jangka panjang. Jadi kayak gini, kayak gue ngelihat mungkin ya dulu orang tua gue itu memang mungkin zaman gue kecil keuangannya nggak banyak. Kita kecil biasa-biasa aja gitu. Tapi yang gue lihat setelah kita udah gede, kita semua udah punya duit. Masing-masing anak ini ya, berapa orang nih, kita punya duit semuanya. Justru mereka panen rezekinya saat mereka sudah tua cuy. Jadi kadang ya rezeki itu nggak saat lu muda, tapi saat lu tua, hidup masa tua lu lebih terjamin gitu saat anak-anak lu udah gede lagi. Lu bayangin lu cuma punya anak satu, dan yang satu ini nggak inget sama lu. Gimana sengsaranya lu udah masa tua lu, ya kan? Dan kita belajar dari negara-negara tetangga lah, dimana mereka yang kayak Jepang, Korea, itu kan banyak orang-orang yang nggak punya anak, dan di masa tuanya mereka bahkan ya di negara mana ya, Singapura atau apa gue lihat itu, banyak orang tua yang meninggal sendirian di apartemennya, bahkan setelah seminggu atau sebulan baru ketahuan. Bayangin cuy, saking mereka tuh punya anak satu, anaknya merantau. Jadi kasihan gitu, udah tua, kesepian. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Punya banyak anak memang menuntut kita lebih cerdas dalam mengatur keuangan, ya. Tapi ini bukan hal buruk loh. Banyak keluarga dengan anaknya yang banyak juga hidup sederhana tapi penuh berkah. Sebagai contoh, ada keluarga yang memiliki 8 anak tetapi hidup harmonis dan berkecukupan. Rahasianya, ya mereka saling mendukung, membagi tanggung jawab, dan percaya pada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan mereka penuh keberkahan. Ketakutan akan rezeki jika memiliki anak banyak, sebenarnya itu nggak berdasar. Ketakutan yang nggak berdasar, cuy. Rezeki itu urusan Allah. Berkali-kali udah gue sebutin tadi di awal, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak ini cuy, ini adalah bagian dari rezeki itu sendiri. Serius, kita hanya perlu berusaha, bertawakal, dan bijak dalam mengelola apa yang kita miliki. Jadi lu juga harus bijak, lebih wise lagi ya dalam mengelola apa yang kita miliki sekarang ini. Kalau lu punya uang segini ya lu manfaatkan, investasi juga,
Pokoknya lu kelola uang dengan baik dan benar. Karena kita punya banyak tanggungan. Jadi lu nggak boleh mendahului Tuhan, cuy. Nggak boleh mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Ini urusannya Allah. Ini perkara Allah. Allah yang ngatur. Udah. Kalau lu udah berpikiran seperti itu, udah kelar urusannya. Ya. Sekali lagi, lu mau usaha segimanapun, biar lu dapat duit, lu kerja segala macem, lu mengedepankan kalau rezeki itu sesuai apa yang lu kerjakan. Semakin banyak lu kerja, semakin banyak usaha, potensi uang lu itu semakin gede. Salah besar. Benar-benar rezeki itu urusan yang di atas. Dia yang ngatur. Kadang lu tidur aja. Gue nih duduk di rumah, orang dateng gitu belanja. Kadang gue mikir gitu, gue kasih effort lebih saat gue ngiklan, hasilnya kurang. Tapi tiba-tiba tanpa gue duga ada orang dateng gitu, ini tanpa kita ngiklan. Lu bayangin dari mana itu? Siapa yang menggerakkan hati dia untuk beli? Itulah. Oke. Nah silahkan kalau kalian punya pendapat lain, yuk kita diskusi di kolom komentar. Silahkan, sangat terbuka. Dan gue juga ucapkan terima kasih bagi kalian yang berkomentar di bawah ini. Kita diskusi sehat ya. Bagi yang nonton sampai akhir, gue ucapkan jazakumullah khair. Dan silahkan kalau kalian mau berteman dengan gue, follow Instagram gue @armayudi. Kita bisa DM-an, tukar pikiran. Silahkan @armayudi. Dan yang nonton sampai akhir, gue ucapkan jazakumullah khair sekali lagi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.